Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Doni Permana, spesialis ortopedi dan traumatologi, di studio e-learning by EMT 118 Surabaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang spinal cord injury dan trauma kepala. Oke, slide. Oke, eh, kita perkenalan dulu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya adalah Dr. Doni Permana, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya praktek di Rumah Sakit Royal Surabaya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai spinal cord injury dan trauma kepala? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya yakin teman-teman semua sudah ahli dalam hal emergensi. Namun seringkali ketika menemukan pasien yang emergensi pada real condition-nya, kita terkena pada sindrom GUPUH atau gupuh. Nah, lalu ketika gupuh, apa yang terjadi? Seolah-olah keilmuan kita hilang semua. Jadinya muncullah gambar seperti yang pada slide di depan Anda ini. Ada pasien dengan kecelakaan dibantu atau ditolong oleh 4 sampai 5 orang penolong, namun cara menolongnya bagaimana menurut saudara sekalian? Karena ada 4 orang, satu megang tangan kanan, satu tangan kiri, satu kaki kanan, satu kaki kiri. Apakah ini cara menolong yang benar? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara menolong yang benar? Apakah seperti ini? Ketika ada pasien kecelakaan langsung digendong sendirian. Bisa kita lihat apa efek dari cara menolong yang keliru seperti ini, yaitu terjadi hiperfleksi pada area vertebra. Nah, inilah yang nantinya dapat menyebabkan komplikasi yang berat yang sering kali kita sebut dengan spinal cord injury atau cedera pada korda spinalis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang spinal cord injury. Apa saja sih yang akan kita bahas? Pertama, sekilas kita akan pelajari atau mereview tentang anatomi agar kita tahu bagaimana lokasi-lokasinya. Kemudian kita bahas bagaimana sih gejala pasien dengan cedera spinal. Kemudian apa sih shock neurogenik itu? Apakah shock neurogenik seperti apa yang kita ketahui selama ini bahwa itu dirangsang oleh nyeri yang sangat hebat sekali? Kemudian apa bedanya dengan spinal shock atau shock spinal? Lalu apa sih cedera spinal shock atau spinal cord injury komplit dan incomplete? Dan di mana lokasinya? Lalu komplikasi apa yang bisa terjadi? Oke. Sekarang seperti saat kita mau memulai ke semua materi akan lebih bagus jika kita menguasai tentang basic science-nya atau anatominya. Nah, ini adalah anatomi dari spinal cord injury. Ini adalah spinal cord terdiri dari 4 segmen, yaitu cervical, thoracal, lumbal, dan sacrum. Kemudian ada bagian tulang ekor yang kita sebut dengan coccygeus. Nah, spinal cord ini adalah konsistensinya seperti tahu. Jadi kalau teman-teman tahu tahu yang masih mentah, ketika kita remas atau kita pencet, maka apa yang terjadi? Tahu itu akan rusak. Sama seperti itu konsistensi spinal cord. Jadi jika Anda bayangkan, spinal cord ini adalah area yang ada di tengah-tengah, yang seperti tahu itu panjang, isinya kumpulan saraf, berada dikelilingi oleh tulang-tulang yang keras. Nah, ketika terjadi hiperfleksi atau hiperekstensi, maka konsistensi lunak yang ada di tengah, yaitu spinal cord-nya, dapat rusak akibat oleh karena adanya ruda paksa atau trauma. Nah, ini adalah contoh. Tentu Tuhan menciptakan sesuatu pasti sudah memikirkan segala sesuatunya sampai detail. Salah satunya adalah ketika diciptakan tulang-tulang di sekeliling spinal cord-nya, diciptakan juga yang namanya mekanisme sendi atau ligamen untuk menyatukan tulang-tulang tersebut. Jadi ada 3 struktur yang penting pada anatomi dari spinal cord, yaitu spinal cord-nya sendiri, yang pertama, yang kedua adalah tulang, yang ketiga adalah ligamen. Kenapa ligamen ini penting? Ligamen itu seperti tali yang menghubungkan antara masing-masing tulang. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, secara epidemiologi, 50% dari kasus cedera spinal adalah tipe komplit. Sedangkan 50-60% kasus cedera spinal terjadi pada daerah servikal, di mana kita tahu jika terjadi pada area servikal, maka komplikasi yang dapat terjadi adalah kelumpuhan dari otot-otot pernafasan. Dan immediate mortality atau kematian yang secara cepat terjadi pada kasus cedera spinal yang tipe komplit itu mencapai 50%. Sebagian besar terjadi pada cervical 5, 6, 7, thoracal 12, dan lumbal 1. Nah,
Cedera pada definisi dari spinal cord injury atau cedera pada spinal cord itu terdiri dari 3 bagian, yaitu cedera kolumna vertebralisnya atau tulangnya, kemudian cedera pada korda spinalisnya atau spinal cord-nya, atau terjadi campuran kombinasi dari kolumna vertebralis dan korda spinalis. Nah, ini adalah saudara bisa lihat tipe-tipe dari spinal cord injury. Ini nice to know aja. Yang perlu saudara ketahui adalah dari gambar ini, bisa kita evaluasi ada yang berwarna putih dan merah. Ini untuk menandakan bahwa spinal cord injury ada yang tipe complete dan incomplete. Tipe yang incomplete, kejadiannya tidak menyeluruh pada menampang melintang seluruh spinal cord-nya. Seperti kita lihat di sini ada incomplete spinal cord injury, itu terdiri dari Brown-Séquard syndrome, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, dan central cord syndrome. Sedangkan yang complete spinal cord injury seringkali bisa membuat paraplegia atau tetraplegia. Nah, sebenarnya kalau terjadi cedera kolumna vertebralis itu apa sih yang terjadi secara anatomis? Terjadi cedera tulang, baik itu fraktur atau subluxasi. Subluxasi ini mirip dengan dislokasi, bedanya adalah dislokasi terjadi pergeseran lebih dari 50%, sedangkan subluxasi terjadi pergeseran kurang dari 50%. Cedera non-tulang bisa terjadi robekan pada ligamennya akibat sprain atau overstretching, bisa juga karena ruptur atau robek, baik karena trauma atau karena repetitive minimal injury. Kemudian juga bisa terjadi karena ototnya, karena ada sprain, overstretching, juga sama karena ada ruptur atau robekan. Nah, sedangkan pada cedera korda spinalisnya atau spinal cord-nya, mekanisme yang terjadi adalah bisa karena cutting, karena ada patah tulang, atau karena ada dislokasi dari tulangnya sehingga menyebabkan komponen spinal cord yang konsistensinya seperti tahu di dalam itu menjadi terpotong atau terputus. Berikutnya adalah kompresi. Contohnya apa? Pada pasien jatuh dari ketinggian, kemudian terjadi fraktur kompresi pada tulang vertebranya, maka spinal cord-nya juga akan penyet atau gepeng, atau terjadi kompresi. Kemudian stretching. Stretching ini contohnya pada pasien dengan hiperekstensi. Pada hiperekstensi, maka korda spinalis atau jaringan seperti tahu, itu akan terjadi stretching. Sama seperti tahu yang masih mentah, kemudian kita tarik, maka apa yang terjadi? Bisa putus. Nah, kalau saraf sudah putus, maka kembalinya sendiri prognosenya hanya kurang dari 10%. Itulah kenapa tempat untuk preventif lebih besar daripada kuratif atau pertolongan. Nah, ini adalah mechanism of injury dari spinal cord injury, yaitu flexion, hyperextension, compression, dan flexion rotation. Ini contoh gambarnya. Jadi seperti yang pertama adalah flexion injury. Contohnya adalah pasien jatuh dari tangga, kepleset dari anak tangga. Kemudian terjadi hyperflexion. Jadi pasiennya dalam posisi menunduk. Kemudian yang kedua adalah compression injury, jika pasiennya jatuh dari ketinggian dengan kepala terlebih dahulu membentur tanah atau lehernya terlebih dahulu. Maka terjadi himpitan atau jepitan atau yang menyebabkan tulangnya menjadi penyet. Kemudian yang ketiga adalah distraction injury, contohnya pada pasien dengan bunuh diri dengan cara gantung diri. Pada gantung diri, tahanan hanya berada pada area leher. Jadi leher kita tertarik ke atas, sedangkan badan kita tertarik gravitasi ke bawah. Maka efeknya apa? Di area leher akan terjadi distraksi atau lehernya putus, ketarik. Mungkin literally lehernya tidak terlihat putus, tapi struktur yang ada di dalamnya terjadi distraksi atau robekan. Kemudian hyperextension injury, biasanya pada kecelakaan mobil ini sering terjadi. Flexion rotation injury, ini juga sama. Ini biasanya kejadian jatuh dari ketinggian, kemudian tiba-tiba terbentur benda lain sebelum sampai ke tanah. Penetration injury, contohnya ketika kasus-kasus pencurian atau curanmor, di mana biasanya begalnya atau penjahatnya akan berusaha menciderai orang dengan benda tajam. Jika benda tajam tersebut mengenai area leher, maka terjadi penetration injury. Nah, lalu kalau kita sudah tahu mekanisme of injury-nya seperti itu, pada pasien apa saja sih kita harus curiga dengan cedera spinal? Kan tadi kita sudah diberitahu bahwa preventif jauh lebih menguntungkan pada kasus spinal cord injury daripada kuratif.
Berarti kita harus tahu dari awal, pasien-pasien apa saja sih yang kita takut ada curiga spinal cord injury. Yang pertama adalah pasien tidak sadar, termasuk curiga intoksikasi. Kenapa? Kalau pasien intoksikasi alkohol, kita tidak tahu apakah pasiennya sebelumnya mengalami kecelakaan atau tidak. Defisit neurologis, tentu saja, apalagi jika pasien ada keluhan kelumpuhan, geringgingan, atau kesemutan, atau pasien tidak bisa merasakan atau anestesi, atau ada rasa kebas atau baal, apalagi didukung dengan riwayat trauma. Jadi hati-hati. Nyeri tekan pada posterior midline. Posterior midline adalah area bagian tengah mulai dari leher sampai ke tulang ekor. Jika ada nyeri tekan pada area situ dan didahului dengan riwayat trauma, maka kita harus hati-hati adanya kemungkinan cedera spinal. Cedera multiple atau multitrauma, contoh pasien datang pos kecelakaan sepeda motor dengan mobil, pasien mengeluh ada trauma torak, trauma abdomen, dan trauma ekstremitas bagian bawah, yaitu kaki. Maka kita harus curiga bahwa ini kemungkinan besar ada cedera spinal cord injury. Kemudian cedera maksilofasial, kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Nah, ini adalah persiapan operasi servikal. Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Agar saudara tahu bahwa pemasangan collar brace itu tidak kita lepas bahkan sampai pasien beberapa detik sebelum dioperasi. Jadi collar brace ini sangat penting dalam penata laksanaan pasien servikal. Dok, kapan collar brace-nya dilepas? Nanti, kalau sudah digantikan dengan pemasangan implan. Jadi ketika pasien itu sudah ditegakkan dengan diagnosa spinal cord injury, langsung pasang cervical collar brace. Jangan menunda lagi dan jangan dilepas sampai fungsi fiksasi dari collar brace sudah digantikan oleh implan atau alat yang lain. Nah, kemudian kita tahu ada dua macam shock pada spinal cord injury. Yang pertama adalah shock neurogenik. Apa sih shock neurogenik itu? Shock neurogenik itu sendiri adalah akibat hilangnya tonus vasomotor simpatik, sehingga menyebabkan apa? Hipotensi dan bradikardi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ketika di UGD ada pasien dengan kita curiga spinal cord injury, seperti tadi tanda-tandanya, ada multitrauma, nyeri tekan pada posterior midline, pasien mengeluh nyeri, ada kelumpuhan, kemudian didapatkan dari pemeriksaan fisik ada hipotensi dan bradikardi, maka kita harus waspada. Kemungkinan besar ini adalah neurogenic shock. Karena biasanya kalau ada kata-kata shock, teman-teman langsung responnya adalah manifestasi klinisnya hipotensi dan takikardi. Sedangkan neurogenic shock, hipotensi dan bradikardi. Jadi itu harap diperhatikan ya. Nah, lalu apa sih bedanya neurogenic shock dan hypovolemic shock? Ini adalah dua kasus shock yang sering kali terjadi di UBD, dan jika terjadi neurogenic shock, kita seringkali miss atau pitfall-nya di sini. Bedanya apa sih? Kalau kita anggap badan kita sebagai sebuah perusahaan atau sebuah negara, maka neurogenic shock ini adalah PLN-nya. Sedangkan hipovolemik adalah PDAM atau perusahaan air. Neurogenic shock terjadi karena adanya kongslet atau PLN-nya mati. Ketika PLN mati, listriknya semua kongslet. Sehingga apa yang muncul? Hipotensi, bradikardi, temperaturnya hangat, produksi urinnya normal. Sedangkan ketika hipovolemic shock terjadi, maka kemungkinan besar terjadi perdarahan atau massive bleeding. Maka problemnya adalah di PDAM. PDAM-nya bocor. Jadi airnya keluar banyak. Ketika air keluar banyak, maka tubuh akan berusaha mengkompensasi. Respon pertamanya adalah hipotensi, kemudian dikompensasi dengan adanya takikardi, temperaturnya dingin. Kenapa dingin? Karena aliran darah ke arah perifer sangat jauh berkurang. Produksi urin juga berkurang. Jadi hati-hati ketika ketemu pasien dengan hipotensi bradikardi. Bukan berarti pasiennya aman atau normal, tapi siapa tahu pasiennya adalah neurogenic shock. Next, dok, ada lagi tentang spinal shock. Apa sih spinal shock itu? Spinal shock gampangannya adalah, nah, diminish of all reflex, atau semua refleks menghilang. PLN-nya mati total. Kalau tadi PLN-nya mati sebagian, mati lampu. Kalau ini PLN-nya mati total atau spinal shock. Tanda-tandanya apa? Spinal shock ditandai dengan adanya
semua refleks menghilang. Jadi refleks-refleks yang muncul adalah justru refleks-refleks yang patologis. Nah, ini adalah shock neurogenik didominasi oleh kelainan fungsi otonom. Manifestasi klinisnya muncul hipotensi dan bradikardi. Kenapa? Karena hilangnya tonus atau rangsangan simpatis. Ini pada neurogenic shock. Sedangkan pada spinal shock, hilangnya atau menurunnya refleks flaccid paralysis. Tahu flaccid? Ya, flaccid itu lemes. Jadi kelumpuhannya kelumpuhan yang lemes, bukan yang tipe spastik. Tahu dari mana kita bahwa spinal shock itu sudah berakhir? Tanda pertama adalah munculnya klonus. Kemudian muncul hiperrefleks. Ada yang tahu klonus? Bisa dilihat di gambar ini. Jadi ketika pasien kita minta untuk rileks, lalu secara mendadak kita tekuk atau kita dorsofleksikan ankle-nya, maka akan muncul klonus. Jadi ankle-nya seperti ini, anggap ini ankle. Secara tiba-tiba ankle-nya kita lakukan dorsofleksi. Seperti ini. Maka ankle-nya akan gerak-gerak sendiri. Ini adalah klonus. Jika klonus ini muncul, maka spinal shock sudah berakhir. Pentingnya apa, dok? Kalau spinal shock sudah berakhir, kita bisa mendiagnosa pasiennya. Spinal cord injury-nya setinggi apa? Jadi spinal shock ini biasanya terjadi di awal kejadian spinal cord injury. Next, kita bisa cek bulbocavernous refleksnya. Bagaimana cara ngecek bulbocavernous refleks? Satu, jika pasien memakai kateter, maka Anda bisa lakukan RT atau rectal touche, kemudian Anda berhenti persis ketika masuk di sphincter ani. Jadi ketika Anda masuk sphincter ani, Anda berhenti, Anda rasakan, pada pasien dengan spinal shock, bulbocavernusnya ini menghilang. Jadi ketika Anda tarik kateternya, sphincter ani yang harusnya menekan atau menjepit jari Anda tidak terasa. So, kalau pasiennya tidak pakai kateter gimana? Kalau pasien laki-laki, kita pegang gland penisnya, kemudian sedikit kita lakukan rangsangan dengan cara diremas secara tiba-tiba. Maka jika dia jari kita terasa diremas oleh sphincter aninya, maka bulbocavernusnya positif. Jika pada saat gland penisnya kita tekan atau kita remas, jari kita yang rectal touche itu tidak terasa kontraksi dari sphincter ani, maka refleks bulbocavernusnya negatif. So, kalau pasiennya perempuan dan tidak terpasang kateter bagaimana? Kita reaksinya sama, caranya sama, hanya yang kita cek adalah klitorisnya. Kalau laki-laki gland penisnya, kalau perempuan klitorisnya. Tetap yang dievaluasi adalah respon dari sphincter ani. Nah, ini adalah contoh pasien dengan dislokasi atau drop dead. Jadi yang sebelah kiri adalah foto X-ray, sebelah kanan adalah foto CT scan. Di situ terlihat jelas sekali bahwa kepalanya atau servikal satunya dislokasi jatuh ke depan. Nah, ini setelah dilakukan MRI. Jadi gold standarnya untuk menentukan spinal cord injury adalah MRI. Dok, kalau saya tidak punya MRI bagaimana? Tidak masalah. Kita punya ini. Jadi kita tentukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Bisakah, dok, spinal cord injury ditentukan dengan anamnesis pemeriksaan fisik? Bisa. Nah, lesinya atau setinggi apa spinal cord injury bisa ditentukan dengan pemeriksaan fisik, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Satu, pasien sadar atau kooperatif. Kenapa? Karena kita perlu melakukan tanya jawab kepada pasiennya untuk melakukan pemeriksaan motorik. Kalau pasien tidak sadar, mau tidak mau, kita hanya bisa menentukan refleksnya. Jadi kita hanya tahu apakah pasien spinal cord injury atau tidak. Levelnya kita tidak tahu. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan secara umum, inspeksi dan palpasi, kita periksa dari occiput. Occiput itu mana? Area belakang kepala ini. Sebelum C1 atau di atas cervical 1. Sampai ke koksik. Koksik adalah tulang ekor. Jadi kita periksa dari atas sampai ke bawah. Apakah ada kemerahan atau bengkak jaringan lunak, swelling, apakah ada gap, ada jeda, atau ada step off, ada yang jeglong, apakah ada spasme, kaku ototnya, atau saat kita palpasi ada nyeri tekan. Jadi ketika kita pencet satu-satu dari T1 sampai ke tulang ekor, apakah ada nyeri tekan? Next, kepala dan telinga. Palpasi prosesus spinosus dan ligamen interspinosus. Gimana itu prosesus spinosus? Prosesus spinosus adalah bagian
yang kita raba, tonjolan di prosesus midline atau di tengah-tengah, ini adalah prosesus spinosus. Lalu kita evaluasi, fleksi pada siku, bisa nggak sih motoriknya? Pasien bisa nggak sih gerakan fleksi ekstensi siku? Bisa nggak sih fleksi ekstensi wrist? Apakah pasien ada gangguan pada ereksinya? Apakah pasien ada gangguan pada buang air kecilnya? Kemudian kita cek apakah ada fleksi paralysis atau tangan dan kakinya lumpuh layu. Itu yang kita bilang dengan quadriplegia. Nah, ini adalah salah satu komponen yang paling penting, yaitu saudara tidak perlu menghafalkan, cukup dengan memfotokopi atau cari googling ini di Google, ditempelkan di UGD atau di poli atau di tempat pemeriksaan Anda tinggal mengisi kotak-kotak yang kosong. Contoh, pasien datang ke UGD dengan keluhan tidak bisa menggerakkan sikutnya. Nah, kita centang di motorik. C5, elbow fleksi, berarti di situ kita centang. Pasien elbow fleksi sudah tidak bisa. Berarti spinal cord injury-nya setinggi C5. Kita cocokkan dengan sensori. C5 kalau di gambar ini sebelah mana? Oh, C5 sebelah ini, Dok, sebelah area deltoid. Mulai area deltoid sampai ke lateral dari elbow. Kira-kira di situ pasien merasa kebas tidak? Merasa geringgingan atau tidak? Kesemutan atau tidak? Jika pasien merasa kesemutan di situ, berarti cocok. Sensoris dan motoris cocok. Maka spinal cord injury pasien ini setinggi level C5. Kita tidak perlu sampai pasien dicekkan MRI, CT scan, X-ray. Jadi dari kertas ini, tidak ada lagi alasan bahwa, dok, saya tidak punya pemeriksaan penunjang yang canggih. Saya tidak punya X-ray, saya tidak punya CT scan, saya tidak punya MRI. Anda punya otak untuk melakukan pemeriksaan fisik dan mengisi form ini. Jadi tetap pasien spinal cord injury bisa ditegakkan. Nah, ini adalah contoh otot-otot yang bisa jadikan parameter untuk cedera spinal cord injury. Lalu kalau kita sudah tahu ada spinal cord injury, apa yang bisa kita lakukan? Ingat kuliah saya sebelumnya, yaitu initial assessment, apapun penyakitnya, obatnya adalah A, B, C, D, E. Jadi tetap kita stabilisasi ABC-nya. Plus ketika RW, tambahannya adalah cervical stabilisasi. Maka yang pertama adalah kita imobilisasi tulang belakang. Caranya bagaimana? Tidak dengan pertolongan yang slide awal, yaitu dengan cara satu orang pegang tangan, satu orang pegang kaki, itu salah. Atau mungkin satu orang langsung digendong seperti ini, itu juga salah. Jadi untuk memindahkan pasien atau transportasi, gunakan scoop stretcher. Atau kalau Anda tidak punya, gunakan papan yang panjang. Contohnya seperti daun pintu. Atau pasien digotong dengan cara bersama-sama, bersamaan. Lock roll-nya, mobilisasinya, nanti ada contohnya. Yang kedua, menjaga tekanan darah. Ingat, pada neurogenic shock terjadi kehilangan tonus simpatis. Cegah overrehidrasi cairan. Jadi jangan salah mendiagnosa neurogenic shock dengan hypovolemic shock. Ketika Anda mendiagnosa neurogenic shock dengan hypovolemic shock, maka Anda melakukan terapi rehidrasi cairan. Padahal pasiennya cairannya tidak kurang. Maka itu terjadi overrehidrasi cairan. Kemudian pilihan medikamentosanya adalah penggunaan dopamin. Ketiga, menjaga oksigenasi. Kita tahu dari mana? Cek BGA untuk lihat FiO2 dan apakah ventilasinya adekuat atau tidak. Pemeriksaan motorik singkat. Suruh pasien menggerakkan kedua lengan, kedua tangan, kedua kaki, dan jempol kakinya. Untuk kita evaluasi apakah tangan dan kakinya masih dalam batas normal atau tidak. Nah, ini adalah pemeriksaan radiologis pada cervical spine, X-ray, CT scan, MRI, dan fleksi ekstensi. Tata laksananya adalah tujuan utama kita, goal kita adalah mencegah cedera sekunder. Imobilisasi tulang belakang dimulai sejak ABC. Treat the spine as a long bone. Jadi kita harus amankan sendi yang paling atas sampai paling bawah. Hati-hati dengan spine splinting. Nah, ini yang tujuan kita adalah menjaga alignment antara kepala dan leher. Sehingga kepala pasien tidak bergerak-gerak seperti ini. Tidak fleksi ekstensi, tidak lateral fleksi, tapi diimobilisasi. Dengan cara apa? Dengan menggunakan cervical collar brace, atau dengan menggunakan bantal pasir, atau head block, atau dengan menggunakan botol infus kanan-kiri.
Ini adalah contohnya kita lakukan log roll kepada pasien. Ingat semua dilakukan berdasarkan satu komando. Tujuannya apa? Agar semua bergerak seirama. Harapannya adalah terjadi imobilisasi spine dari cervical sampai ke coccygeus. Nah, ini adalah salah satu contoh alat yang kita gunakan, yaitu long spine board. Jadi kita bisa gunakan long spine board, scoop stretcher, short spine board, atau mungkin daun pintu kalau kita tidak punya. Intinya adalah gunakan alat yang keras dan panjang, seperti papan. Nah, ini adalah contoh head block. Saya yakin tidak semua fasilitas kesehatan memiliki ini, itulah kenapa kita bisa ganti dengan bantal pasir, atau dengan botol air minum, atau dengan botol infus. Yang penting ingat konsepnya bahwa imobilisasi dari cervical. Nah, prinsip tata laksananya, seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama adalah spinal alignment, stabilisasi, dan kita evaluasi status neurologisnya. Ini adalah contoh-contoh komplikasinya, karena spinal cord injury bisa berefek ke semua organ tubuh, mulai respiratori, kardiovaskuler, genitourinary, GI tract, muskuloskeletal, bahkan dermatologik, yaitu skin breakdown. Oke. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, maka selanjutnya akan kita bahas pada sesi diskusi atau sesi live chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.